diampuni dosa kita 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Kalau memang kita mahasiswa, ya belajar yang serius gitu. Kalau misalkan kita sebagai pekerja, ya kerja yang serius, kerja yang baik dan totalitas. Kalau kemudian kita sebagai pimpinan, ya memberikan kebijakan yang baik. Jadi sesiapa yang punya kelapangan rezeki, kok dia tidak mau berkorban, menyembelih hewan kurban pada waktu tertentu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat ibadah kami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat orasi, kembali lagi bersama saya, host yang mungkin fenomenal ya di podcast orasi ini, Rizka Mazaya. Oke, kali ini di tema podcast kali ini kita akan mendatangkan sosok narasumber yang sangat spesial, begitu. Beliau ini merupakan Kepala Divisi Dakwah dan Pembinaan AIK LPPI dan juga merupakan dosen pendidikan bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk kali ini topik yang akan kita bahas adalah topik yang hangat, yaitu mengenai bulan Zulhijjah, keutamaan bulan Zulhijjah. Karena sebentar lagi kita mau bakar-bakar sate ya, kita mau bikin gulai, udah mau kurban nih ceritanya di bulan ini gitu. Oke, mari kita sapa narasumber kita, yaitu Ustadz Talkis atau yang biasa kita panggil Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat, bahagia, ceria dan barokah. Masya Allah. Atau karena sebentar lagi kita mau bakar-bakar sate atau bagaimana Buya? Betul. Sekarang sudah mulai hunting. Oh, Hunting gitu. hewan kurban. Persiapan untuk bulan Zulhijjah nantinya. Masya Allah. Oke, ini kebetulan bulan Zulhijjah ini dimulai tanggal berapa ya Buya? Untuk tahun 2024, kalau sesuai dengan edaran dari pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah tanggal 8 Juni. Tanggal 8 Juni. Berarti awal adalah tanggal 1 Zulhijjah. Oke, tanggal 1 Zulhijjah itu berarti 8 Juni. 8 Juni. Berarti sebentar lagi ya Bu ya? Iya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi, betul. Sebentar lagi. Oke. Nah, Mumuni lagi bincang-bincang sama Bu ya, karena kita mau mengambil topik yang sangat relevan dengan keadaan sekarang, yaitu tentang Idul Adha atau Hari Kurban ya. Oke. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Bu ya yang mau Rizka tanyakan ke Buya tentang bulan Zulhijjah. Menurut Buya sendiri nih, kalau misalnya bulan Zulhijjah tuh kan kalau kemarin nih ada tuh kan Buya kayak di TikTok tuh udah mulai rame atau di media sosial manapun. Jadi ayo kita mengamalkan ini itu gitu. Sebenarnya keutamaan bulan Zulhijjah tuh apa sih Buya? Oke, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus ya, yang harus kita ketahui sebagai seorang Muslim. Kalau Zulhijjah sendiri memiliki keistimewaan, sebagaimana juga bulan-bulan yang lain juga memiliki keistimewaan. Bulan Ramadan punya keistimewaan dengan pas Ramadan. Nah, bulan Zulhijjah ini salah satu keistimewaannya adalah bulan haji. Di mana hanya di bulan Zulhijjah lah orang boleh melaksanakan ibadah haji. Orang mau ke tanah suci di bulan Muharram haji tidak bisa karena tidak waktunya. Di bulan Ramadan melaksanakan ibadah haji juga tidak bisa karena itu bukan waktunya. Maka di bulan Zulhijjah adalah bulan haji yang harus kita catat dan istilah kita ketahui bahwa sudah mulai berbondong-bondong orang-orang kaum muslimin dari berbagai negara, khususnya Indonesia sudah menuju ke tanah suci. Nah, itu dalam bulan haji. Yang kedua ada keistimewaan yang tidak ditemukan di bulan yang lain. Adalah bulan untuk puasa Arafah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu pada tanggal 9. Kalau di tahun sekarang ini 2024 kita mulai tanggal 8 itu adalah 8 Juni 1 Zulhijjah, maka tanggal 9-nya jatuh di tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjahnya. 9 Zulhijjah berarti tanggal berapa? 16 ya Bu ya? 16. Iya, Karena 16. 17 adalah hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Maka jangan lupa nanti ketika tanggal 16 persiapkan dari sekarang ini untuk melaksanakan ibadah puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Karena itu sangat agung ya pahalanya. Orang puasa 1 hari itu pahalanya adalah diampuni dosa kita 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Luar biasa kan? Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maknanya adalah tidak hanya sekedar puasa, tidak sekedar hanya menahan makan minum, tetapi juga harus meninggalkan hal-hal yang kemudian tidak bermanfaat, sebagaimana ketika kita ingat di bulan Ramadan itu. Nah, ini adalah keutamaan yang kedua. Yang ketiga, nih yang tidak ditemukan di bulan selain bulan Zulhijjah, berkorban, menyembelih hewan kurban itu hanya dilaksanakan di bulan Zulhijjah pada tanggal 10
11, 12, 13. Nah, Mm-mm. kalau di luar dari tanggal itu, sebelum tanggal 10, bukan namanya berkurban. Tapi namanya menyembelih hewan biasa, menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah. Setelah tanggal 13 misalkan mau menyembelih, ya akan terhitung sebagai menyembelih biasa, tidak sebagai kurban. Nah, 3 hal inilah yang kemudian menjadi istimewa di bulan Dzulhijjah. Di samping juga keistimewaan yang lainnya, banyak memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir di awal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini harus kita persiapkan dari sekarang ini, dan untungnya kita mengkaji sebelum bulan Zulhijjah. Mm-mm. Oke, jadi ada 3 keutamaan ya Bu ya untuk di bulan Zulhijjah ini sendiri. Terus nih tadi kan di poin terakhir tuh ada keutamaan di 10 hari awal Zulhijjah. Betul. Nah itu tuh seperti apa sih Bu ya, kayak keutamaannya tuh dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tiba di 10 Zulhijjah 10 yaitu hari Zulhijjah, kurban betul. ya Bu ya. Nah itu kira-kira keutamaan atau amalan apa yang harus kita lakukan gitu? Betul, inilah amalan yang harus kita jaga. Harus kita tingkatkan kualitas dan juga kuantitasnya. Pertama adalah Rasul SAW itu banyak berpuasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tentunya ini adalah puasa sunnah, ya, puasa sunnah tanggal 1 kemudian sampai tanggal 9. Ya, 9-nya adalah puasa Arafah itu. Karena tanggal 10 nggak boleh berpuasa. Jadi kita yang bisa melaksanakan ibadah sunnah puasa, silakan. Kemudian terutama juga menjaga sholat 5 waktu. Jadi kita tidak hanya fokus pada puasa tanggal 9-nya saja, tapi sholat 5 waktu itu dijaga nih. Wah, kemudian menjadi penting ditingkatkan kualitas dan juga kuantitasnya. Sholat 5 waktu ditambah dengan kuantitas dari ibadah sunnah setelahnya. Termasuk juga berinfak dan bersedekah. Berinfak bersedekah ini kemudian merupakan ibadah harta, ya, yang kemudian kita punya sedikit harta kemudian disedekahkan. Tidak dibatasi minimal berapa, maksimal berapa. Artinya adalah ada yang kemudian kita mau berbagi dengan orang lain. Sebagaimana ketika mahasiswa yang setengah studi ya belajar, itu jihadnya adalah dengan bersungguh-sungguh ketika kuliah. Jadi perkuliahan di awal sebulan Zulhijjah itu usahakan itu maksimal. Nih perlu ya. Ujian ya, UASnya atau UTS itu di tanggal 10 Zulhijjah. Biar sungguh-sungguh, biar kerasa. Bagaimana seriusnya ketika belajar. Karena di situ ada jihad bagi seorang thalibul ilmi. Termasuk juga ibadah tilawatul Qur'annya juga ditingkatkan pada bulan-bulan ini. Dan masuk juga kemudian berzikirnya juga ditingkatkan. Jadi semua amal soleh yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah kita lakukan. Tetapi jangan kemudian terus lepas setelah tanggal 10 Zulhijjah. Jadi di 10 Zulhijjah awal 10 Zulhijjah kita jaga amal soleh itu, setelahnya pun tetap kita jaga. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Oke. Berarti kalau misalnya tadi kayak kan kita harus bukan harus sih, disunahkan ya Bu ya untuk puasa dari awal Zulhijjah sampai tanggal 9 yaitu puasa Arafah seperti itu. Dan ini termasuk ilmu baru bagi Rizka juga Bu ya. Karena kan biasanya kita fokus yang disunahkan sekali itu tanggal 9-nya gitu kan. Tapi ternyata dari tanggal 1 kita sudah bisa mulai mengamalkan amalan-amalan sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah seperti itu ya Bu ya. Nah, berarti kalau seperti ini hampir sama kayak Ramadan ya Bu ya. Kayak kayak kita ini mengejar pahala amal solih gitu seperti di bulan Ramadan, tapi ini di awal Zulhijjah gitu. Betul. Maka sampai Rasulullah SAW itu memberikan satu ajaran kepada kita bahwa hari-hari di mana kemudian amalan itu dicintai oleh Allah adalah di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Jadi amal soleh, sampai bertanya, Rasul, apakah juga termasuk jihad fisabilillah? Apakah lebih utama amalan itu dari jihad fisabilillah? Iya. Lebih utama daripada jihad fisabilillah. Kalau jihad fisabilillah itu adalah amalan yang utama, nah beribadah di 10 hari terakhir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada itu. Sampai kemudian ibaratnya seseorang yang keluar dari rumah membawa harta dan jiwanya, dia tidak pulang membawa apa-apa. Karena semuanya kemudian dipersembahkan untuk Allah, digunakan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya waktu, udah. Kemudian kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Kalau memang kita mahasiswa, ya belajar yang serius gitu. Kalau misalkan kita sebagai pekerja, ya kerja yang serius, kerja yang baik dan totalitas. Kalau kemudian kita sebagai pimpinan, ya memberikan kebijakan yang baik. Dan seterusnya. Wah, Masya Allah, berarti di hari pertama sampai tanggal 9 Zulhijjah ini merupakan hari yang banyak sekali kemuliaannya ya Bu ya. Sampai tanggal 10 yang nantinya. Oh iya, tanggal 10. Yeah. Nah oke, kita tadi kan membahas nih Bu ya, dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah atau di awal 10 Zulhijjah ya Bu ya. Nah di tanggal 10-nya nih Bu ya, di tanggal 10 kan kita
hari raya Idul Adha kalau misalnya Betul. untuk umat muslim ya gitu. Nah, itu kan kita berkurban gitu, berkurban hewan-hewan kurban kambing, sapi. Boleh diceritakan nggak sih Bu ya awal mula adanya hari kurban itu seperti apa gitu? Kalau kita lihat ke dalam Al-Quranul Karim, bagaimana kemudian Allah berfirman mengkisahkan bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi pada malam berturut-turut bahwa beliau bermimpi menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Tapi kemudian dikomunikasikan kepada Ismail, wahai anakku, bahwa saya bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Maka Ismail di usia yang kemudian masih belia mengatakan, if'al, jadi lakukanlah wahai ayahanda apa yang telah engkau mimpikan itu. Maka dilaksanakan. Tapi ketika hendak melaksanakan proses tersebut, kemudian Allah mengirimlah seekor kambing sebagai pengganti dari Ismail alaihissalam itu. Sehingga menjadi syariat yang mimpi itu dan juga pelaksanaannya sebagai ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi apakah Nabi Ibrahim akan taat atau tidak? Dalam artian ketaatan kita kan harus ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Bahkan kemudian mengorbankan harta, bahkan mengorbankan anak tercinta pada waktu itu. Nah, sekarang ini kemudian diganti dengan hewan kurban. Jadi bentuk kecintaan kita kepada Allah di bulan Dzulhijjah adalah dengan melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu. Dalam hadis Rasul SAW disebutkan, man lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Jadi sesiapa yang punya kelapangan rezeki, kok dia tidak mau berkorban, menyembelih hewan kurban pada waktu tertentu 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat ibadah kami. Artinya ini adalah menjadi ajaran penting kalau kita runutkan dengan kisah Nabi Ibrahim dengan sekarang ini, bahwa korban yang bisa kita lakukan sekarang adalah dengan menyembelih hewan kurban. Nah, ini kurban sendiri kan artinya mendekatkan diri kepada Allah, qurba yaqrubu kurbanan. Kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah di bulan Dzulhijjah, nanti puncaknya adalah dengan ibadah kurban. Wah, Masya Allah. Berarti di sini memang apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan memang disyariatkan oleh Allah tuh sudah tertulis ya Bu ya di Al-Quran, dan sudah ada tauladannya juga. Betul, gitu. betul. Seperti yang dikisahkan Buya tadi. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Buya gitu, mungkin untuk teman-teman mahasiswa. Kan biasanya kalau misalnya kurban itu identik dengan bapak-bapak ya Bu ya yang berkurban gitu kan. Soalnya kalau namanya disebut di masjid itu mayoritas bapak-bapak atau kakek-kakek tuh, atau enggak ibu-ibu gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya kita mahasiswa nih Bu ya gitu, boleh nggak sih kita tuh berkurban gitu? Terus tipsnya apa biar kita tuh bisa berkurban gitu Bu ya? Bagus, pertanyaan bagus yang sangat menginspirasi bagi sahabat orasi. Jadi kurban itu tidak hanya untuk yang tua-tua, yang sepuh-sepuh atau yang sudah bau tanah, enggak, termasuk juga yang muda juga demikian. Bagi apalagi untuk yang mahasiswa punya kesempatan. Jadi dalam hadis Rasul SAW adalah man lahu sa'atun, siapa yang memiliki kelapangan rezeki. Sekarang ini kan mohon maaf, banyak mahasiswa yang kemudian memiliki penghasilan. Dengan kreativitasnya kemudian mendapatkan penghasilan. Ada yang kemudian kuliah sambil kerja, ada yang kerja sambil kuliah, itu memiliki penghasilan. Nah, itu dikumpulkan. Karena korban sekarang ini adalah tinggal mau dan tidaknya, mau tidak berkorban. Bukan mampu dan tidaknya, tapi kemudian mau tidak berkorban. Kalau misalkan punya kemauan, maka nanti akan ada jalan. Di mana ada keinginan, insya Allah ada jalan di situ. Apalagi kemudian ini niatnya adalah untuk berkorban. Maka mahasiswa itu memiliki hak untuk berkorban jika dia mampu secara finansial. Dan finansial ya, kalau dia punya finansial yang cukup, maka dia punya peluang untuk berkorban. Bagaimana kemudian ketika kita merencanakan sebagai seorang mahasiswa untuk berkorban? Ya, dimulai dari sekarang. Jika memang sekarang ini, di tahun sekarang ini, itu kemudian memiliki kelapangan, ada saldo dari usaha, udah beli satu hewan kambing misalkan. Sekarang kalau harganya kurang lebih 3 jutaan. Atau kemudian ikut rombongan sapi di masjid terdekat atau di masjid samping kos atau kontrakan. Ikut di situ. Oh, luar biasa. Itu 3 juta. 3.200.000, 3.400.000 tergantung nanti dari panitianya. Nah, kalau misalkan sekarang ini belum mampu, sekarang diniatkan. Niatkan tahun depan sebelum lulus akan berkorban. Misalkan kalau 1 bulan kita saving katakanlah 300.000. 300.000 kali 12 sudah 3.600.000. Nah, itu sudah cukup. Jadi kalau tidak dapat bisa saving 300.000, berarti kita mencari, ada usaha lah.
entah itu jualan, entah menjadi penerjemah, atau kemudian ambil part time dan sebagainya selama tidak mengganggu perkuliahan lah ya. Itu insya Allah nanti bisa. Dan itu akan kembali kepada dirinya dan juga keluarganya. Karena orang yang berkorban adalah yang membeli si mahasiswanya, tapi peruntukan pahalanya nanti bisa untuk keluarganya. Oh, begitu Bu Iya, ya. Baru tahu. iya. Kalau misalkan orang tua, seorang ayah beli satu hewan kurban atau satu bagian, dia yang beli, maka nanti peruntukan pahalanya ada untuk keluarganya. Sebagaimana Rasul SAW itu mengatakan adalah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ahlihi wa ummatihi. Gitu. Jadi Allah terimalah ini dari Muhammad, dari keluarganya dan juga umatnya. Dalam lewat yang lain disebutkan dari umat yang belum berkurban. Jadi kalau belum berkurban berarti kita ini sudah dikorbankan oleh Nabi Muhammad gitu. Tetapi Masya kita bisa Allah. berkorban sendiri. Anak yang beli hewan kurban, tapi pahalanya nanti adalah ya Allah terimalah ini dariku dan untukku dan untuk keluargaku. Dia dapat pahala juga. Sekalipun keluarganya itu ada yang sudah wafat, kemudian itu tetap dapat pahala juga. Bagaimana kemudian dalam satu keluarga semuanya berkorban? Oh, semakin banyak juga pahalanya. Semakin banyak berkahnya ya Bu ya. Betul. Inilah yang kemudian kita dorong kepada mahasiswa muslim yang mampu untuk berkorban, bahwa korban itu tidak mengurangi hartanya gitu. Jangan berpikir kemudian nanti harta saya berkurang 3.500.000 misalkan. Tidak, justru itu sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah, yang kita keluarkan itu ya tidak seberapa jika dibanding dengan nikmat Allah yang banyak yang kita terima. Nah, yang kedua, bagi yang belum mampu berkorban di tahun ini ada kesempatan. Sekarang mulai dari niatnya, niat untuk berkorban. Niat berkorban nanti harus wujud niat itu adalah saving. Simpan untuk berkorban. Nanti akan menjadi satu pembiasaan yang baik dalam keluarga, bahwa kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya kan, kalau misalkan tadi disebutkan Zulhijjah adalah bulan nyate, makan sate, gulai, kambing, itu adalah bulan kebahagiaan. Jangan sampai di hari korban tidak ada orang yang tidak bahagia. Usahakan semuanya bahagia dengan makan daging kurban itu tadi. Kalau tidak mampu, udahlah jadi panitia kurban. Nah itu bagus juga, menjadi panitia kurban, membantu sahibul kurban untuk ibadah kurbannya biar berjalan dengan lancar dan juga baik. Toh nanti kalau pulang juga bawa daging juga Iya. kan? Biasanya demikian. Biasanya gitu ya Bu ya. Iya. Tapi itu tidak menjadi tujuan utama ya. Tujuan utamanya apa? Dapat Beramal. daging. Ya. Dapat daging juga. Ya, baik. Berarti Masya Allah sekali ya Bu ya, keutamaan dari berkurban gitu. Berarti teman-teman mahasiswa juga bisa, kalau misalnya nih Bisa. sekarang mungkin dari uang sakunya kemarin masih ada, atau dari savingnya dari kapan itu masih ada, bisa digunakan untuk masih bisa berkurban nggak sih Bu ya? Kalau misalnya sekarang ini kan Oh masih Bisa bisa. kan, Bu? Masih bisa. Yang perlu diperhatikan adalah ketika sudah berniat dan hewan kurbannya ada, yang sudah membayar misalkan, maka sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih, si sahibul kurban yang hendak kurban ini tidak dianjurkan untuk memotong kuku dan juga rambutnya. Nah itu yang kemudian. Tetapi ketika rizki itu datang, misalkan sudah tanggal 10 Zulhijjah, ya Allah saya itu pengen banget berkorban ya Allah, tapi apa daya nggak ada rizki lebih. Tidak ada rezeki lebih, ada cuma 2 juta, beli kambing pun kecil, belum cukup umur untuk dipakai kurban, nggak cukup. Ternyata di tanggal 12 Zulhijjah, hari tasyrik itu, kemudian ada yang memberikan rizki di total, loh ya Allah ternyata sampai 4 juta, ini bisa untuk beli ekor kambing gitu, maka boleh tanggal 12 itu berkurban, boleh, bahkan tanggal 13 pun boleh. Sampai kemudian setelah waktu asar itu masih boleh, sampai kemudian dikumandangkan waktu maghrib tanggal 13 Zulhijjah itu sudah tidak boleh. Tapi kalau nyembelihnya mentok-mentok cari kambing ke sana kemari, tinggalnya kecil-kecil, cari yang besar, cari yang bagus, dapat zuhur, dapat tanggal 13 Zulhijjah, boleh langsung disembelih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sembelihlah untuk kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktunya sangat panjang kan ya. Yang penting kan niat. Iya, Di mana ada berarti niat, diawali ada dari niatnya ya jalan. Bu ya. Iya, Oke, kadang Masya Allah. niat ini memotivasi yang mahasiswa, kemudian otaknya itu kemudian jadi terbuka. Peluang-peluang usaha apa yang bisa dijalankan, dia jalankan. Bismillah saya ingin berkorban, dan ini sesuatu yang baik bagi mahasiswa, apalagi kemudian mahasiswa bisa berkorban di kampung halamannya sekalipun dia masih di Jogja, atau kemudian berkorban di masjid terdekat ya,
di tempat di mana dia kos atau ngontrak di situ. Mhm. Itu akan memberi asas manfaat yang luar biasa. Masya Allah, berarti untuk teman-teman juga diperbesar niatnya ya Bu ya, berarti diawali dari niat. Insya Allah kalau ada niat nanti Allah akan kasih jalan. Insya Allah. Tuh berarti nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau kurban, masih ada waktu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tuh bisa dari sekarang mungkin, atau menabung dari uang yang sudah dikumpulkan ternyata cukup, bisa gitu. Atau mungkin udah siap, udah berniat terus uangnya masih kurang nih Bu ya, berdoa lagi gitu, usaha lagi gitu sampai uangnya cukup untuk berkurban. Insya Allah akan Allah mudahkan gitu ya Bu ya. Betul. Oke, berarti kalau misalnya kita berkurban, tadi ya Bu ya dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut sampai hewan kurban itu disembelih. Hewan kurban itu disembelih gitu. Tapi kecuali kalau misalkan ada halangan, misalkan ya Allah kuku saya panjang, ternyata ketika panjang susah beraktivitas kemudian sobek-sobek malah menimbulkan sakit, boleh dipotong dengan tidak menafikan bahwa merawat itu bagian daripada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti orang yang menjaga rambutnya supaya tetap panjang dan tidak memotong sampai hewan kurbannya dipotong, kok ternyata ada satu eksiden, kecelakaan yang mana harus memotong rambutnya untuk perobatan pun boleh, karena ada uzur-uzur syar'i yang tidak bisa dihilangkan, itu boleh. Oke, Masya Allah. Jadi begitu ya teman-teman untuk di hari Idul Adha itu hari kurban. Jadi jangan fokus nanti enak nih pulang kampung gitu kan, bakar-bakar sate gitu, atau kita bikin gulai bareng keluarga gitu. Tapi kayaknya lebih indah kalau misalnya kita yang kurban ya Bu ya. Betul, sangat indah kalau misalkan kita memberi satu potong daging kepada mustahik ya, orang menerima itu kalau mereka menerima dan dengan suasana yang bahagia, kemudian dia mendoakan kita selaku sahibul kurban, bagaimana perasaan kita tidak ikut bahagia melihat kebahagiaan seseorang yang dia bahagia itu dari pemberian kita, yang sangat bahagia, maka akan menjadi awet muda. Orang yang banyak kurban itu bisa jadi awet muda karena kebahagiaan berbagi dengan yang lain gitu. Oh bisa ya Bu ya, berarti kalau misalnya mau awet muda ayo kita berkurban. Karena usianya masih muda. Oh begitu, baik. Usianya masih muda. Oke, ini juga tips nih dari Bu ya, karena masih muda nih gitu kan. Kita bisa mengamalkan apa yang kita punya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Betul, gitu ya, ada Bu. satu ungkapan, berkorbanlah selagi masih muda. Berkorban selagi masih muda. Itu hebat. Kalau orang-orang misalkan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita berkorban, ya wajar, dia punya banyak uang. Tapi kalau masih muda sudah berkorban, itu hebat. Wah, Berkorban iya, selagi benar, muda, benar. itu hebat. Oh iya, keren banget ya Bu ya. Iya. Iya sih, keren juga ya. Maksudnya kayak ini loh aku masih muda gitu kan, tapi bisa berkurban bisa sendiri berkorban. gitu. Oke, bisa jadi motivasi untuk teman-teman semua. Ayo cepetan, langsung daftar untuk kurban. Dan langsung lunasi. Oh gitu ya. Iya, langsung lunasi yang lebih cepat lebih baik gitu ya Bu ya. Betul. Tuh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya di episode kali ini. Kan di hari tasyrik ya Bu ya gitu. Apa sih Bu ya manfaat gitu? Bagaimana caranya kita memanfaatkan gitu di hari-hari Hari tasyrik itu dari syarraqa yusyariku tasyrik tadi. Kalau bahasa enaknya adalah hari di mana kita makan dan minum. Oh Itu hari gitu. tasyrik. Itu hari tanggal berapa Hari aja Bu tasyrik. ya? Itu tanggal 11, tanggal 12 Dzulhijjah dan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi 3 hari setelah tanggal 10. Jadi tanggal 10-nya kan Idul Adha, tanggal 11, 12 dan 13 itu adalah hari tasyrik. Nah, 4 hari ini, hari Idul Adha sama 3 hari setelahnya itu tidak boleh berpuasa. Oh, tidak boleh berpuasa. Mau mengqadha Ramadan nggak boleh. Mau puasa sunnah apalagi nggak boleh. Mau puasa Daud nggak boleh. Dia harus makan dan minum. Maka hari itu kebahagiaan. Boleh misalkan istilahnya adalah party day-nya seorang muslim. Itu di hari-hari itu. Oleh karena itulah kemudian ya makan yang enak, asal kemudian tidak berlebih-lebihan dan tidak mengkonsumsi yang haram. Jadi itu adalah hari di mana makan dan minumnya kaum muslimin. Itu hari-hari tasyrik itu. Dan itu juga hari itu juga masih boleh berkorban. Siapa yang lepas yang terlewat tanggal 10 Dzulhijjah untuk berkorban, maka 11, 12, 13 itu menjadi alternatifnya. Oh, jadi hari tasyrik itu tadi dari kata apa Bu ya? Kalau syarraqa tasyriqan. Itu berarti kita hari makan. kayak hari besarnya umat muslim gitu ya Bu ya. Gitu. Kita makan-makan bersama dari berkahnya berkurban. Berkurban tadi. Oke. Kalau tadi nih Bu ya, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya pribadi, boleh ya Bu ya? Oh, boleh. Kan terkadang tuh kita puasa sunnah ya Bu ya, kayak dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu kan hitungnya sunnah. Tapi ini kita sebagai perempuan, kadang kita ada
kodok Halangan. puasa gitu Mm-mm. Bu ya ketika Oh, Ramadan. nggih. Nah itu kita bayarnya kan kita pengen nih tapi dapat amalan di awal Zulhijjah gitu. Kita harus kodok Niatnya. dulu atau kita puasa sunnah dulu. Sedangkan kalau awal Zulhijjah tuh 1 tahun sekali. Kalau Iya, kodok kan iya, masih iya. bisa setelah Zulhijjah. Kalau bagi Buya gimana Buya? Oke, pertama gini, mengkodok puasa Ramadan, hukumnya itu sunnah atau wajib sih? Wajib. Wajib. Kemudian puasa di 10 hari atau di awal bulan Dzulhijjah, sunnah atau wajib? Sunnah. Sunnah. Mana yang mau didahulukan? Wajib. Itu wajib. Itu satu ya. Artinya adalah kalau kita mau mengkodok yang Ramadan, seharusnya sudah habis di bulan Syawal. Mhm. Mm-mm. Karena disegerakan. Kalau kita punya hutang kan disegerakan untuk dilunasi. Syawal itu kalau misalkan kita mengkodoknya habis, maka nanti sisa waktunya adalah untuk puasa sunnah di bulan Syawal. Selama ada niat, insya Allah akan tercapai. Tetapi kalau misalkan muncul niatnya adalah di bulan Dzulhijjah, maka usahakan melunasi yang wajib dulu dengan berniat jika masih ada waktu untuk ibadah sunnah, puasa sunnah di awal Dzulhijjah, saya insya Allah akan ibadah sunnah gitu. Jadi niat wajib dikerjakan dulu dengan niat bahwa nanti kalau masih ada waktu untuk puasa sunnah, akan saya gunakan untuk puasa sunnah di awal Dzulhijjah. Oke, Masya Allah, berarti itu ilmu baru buat teman-teman juga. Kadang kan kalau misalnya teman-teman tuh galau Bu ya gitu, aku pengen dapat keutamaan di awal Zulhijjah atau enggak di Syawal gitu kan Bu ya. Cuman aku belum kodok gitu kan, belum kodok puasa, entah itu yang sakit atau mungkin berhalangan gitu Bu ya. Jadi kita utamakan yang Yang wajib. dulu. Nanti ketika ada waktu kita lanjut dengan yang sunnah gitu ya Bu ya. Betul, itu lebih bagus deh. Oke, Masya Allah. Jadi itu teman-teman untuk episode podcast kali ini. Menarik bukan? Jadi kita di sini sama Buya nggak fokus tentang bagaimana resep membuat gulai atau resep Karena kita membuat sama-sama sate. tidak tahu. Iya, Buya. Karena kita sama-sama tidak tahu. Iya. Jadi kita fokusnya bagaimana kita meningkatkan amal kita di bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang penuh berkah, yang mana di satu hari nanti ada hari raya Idul Adha gitu, yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni. Oke, mungkin itu aja. Kalau dari Buya ada pesan-pesan untuk teman-teman? Pesan-pesan untuk Boleh? teman-teman sahabat orasi, selama masih muda banyaklah melakukan kebaikan karena nanti akan menikmati di usia senja. Oke, sudah Buya? Sudah. Berarti sudah mencakup semuanya. Kita nikmati masa muda, kita manfaatkan gitu ya Bu ya, untuk sesuatu yang lebih berkah dan lebih bermanfaat. Oke, untuk dari aku pribadi tadi merangkum dari apa yang disampaikan oleh Buya, perbanyak amal solih di awal Zulhijjah, puasanya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, sholat 5 waktunya, apalagi yang cowok jangan lupa di masjid dari subuh sampai isya. Enggak, maksudnya dari subuh 5 waktu kita ke masjid untuk sholat berjamaah gitu ya. Terus jangan lupa juga kalau yang ada rezeki lebih atau emang sudah berniat di tahun ini untuk berkurban, masih ada waktu untuk menyalurkan harta untuk memberikan berkah kepada keluarga kita dan teman-teman kita yang lain. Begitu ya Bu ya? Betul. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast kita kali ini dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Semoga podcast kali ini bisa menambah insight dan wawasan untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, bisa lihat kamera Bu ya? Ya udah, Kita guys. sih. Sampai ketemu Oke, lagi. bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.